adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas X dilambangkan dengan X dengan variabel independen atau tidak bebas yang dilambangkan dengan Y. Apabila beberapa variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi berganda, karena di sini adalah beberapa, lebih dari satu. Misalnya di sini ada X1, X2, X3. Kalau X-nya hanya satu, dihubungkan dengan Y, itu adalah korelasi sederhana. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu variabel. Variabel merupakan suatu yang dapat menjadi objek yang akan diteliti atau menjadi perhatian oleh peneliti yang akan melakukan observasi. Variabel, seperti yang kita bahas di sebelumnya, terdiri dari dua, yaitu independen dan variabel dependence. Variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, dengan kata lain, variabel dependen ini adalah dia akan berubah jika ada pengaruh dari independen. Sementara independen ini dia tidak, ini adalah variabel bebas. Misalkan di sini untuk pemasaran, kualitas produk itu adalah variabel dependennya. Kualitas produk menurut Fandi Ciptono ini akan dipengaruhi oleh, pertama adalah kinerja dari produk tersebut, X1, keistimewaan tambahan atau feature, atau X2, keandalan dan daya tahan. Jadi suatu produk itu berkualitas itu jika didukung kinerja, keistimewaan, keandalan, serta daya tahan. Untuk bidang SDM, di sini motivasi kerja, Y dipengaruhi oleh motif. Ini dari diri apa motif seseorang, kemudian harapannya. Yang berikutnya adalah insentif. Jadi semakin tinggi motivasi, ini akan semakin tinggi juga motif, harapan, dan insentif yang akan diterima. Berikutnya adalah korelasi berganda. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai korelasi parsial atau sederhana, di sini bisa kita lihat ini korelasi parsial, di mana suatu variabel independen atau X berhubungan dengan satu variabel dependen. Misalkan di sini X1 hanya berhubungan dengan Y, X2 berhubungan dengan Y, X3 berhubungan dengan Y. Jadi ini berpengaruh secara satu persatu terhadap Y. Sementara kalau korelasi simultan ini adalah beberapa variabel independen atau X secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Ingat di sini ada kata-kata secara bersama-sama.
Jadi kalau simultan itu X1, X2, X3 ini berpengaruh bersama-sama, ini berpengaruh bersama-sama kepada Y. Jadi ini pengaruhnya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, perbedaan korelasi dan regresi. Metode dalam analisis data untuk mengetahui seberapa kuat di sini, seberapa kuat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, itu korelasi. Jadi korelasi itu menjawab bagaimana keeratan hubungan, seberapa dekat hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kemudian regresi sendiri nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya, adalah metode dalam analisis data untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel, pola hubungan. Kalau tadi korelasi adalah keeratan hubungan seberapa dekat pengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y. Di sini adalah yang kita lihat adalah polanya. Kita lanjutkan. Di sini ada hubungan positif. Pola hubungan yang positif. Di mana hubungan positif itu cenderung di sini naik. Hubungannya antara mulai dari 0 polanya ini ke atas dari ini titik sumbunya, pertemuan titik sumbunya naik ke atas. Ini positif. Sementara hubungan yang negatif ini adalah dari awal itu tinggi, baru kemudian turun. Nah, apabila variabel X dan Y terdapat hubungan, maka bentuk diagramnya pencar atau mulus atau teratur seperti gambar di sini. Ini kan gambarnya adalah mulus titik-titiknya. Tidak sebarannya ada yang di sini, di sini, di sini, di sini. Ini adalah mulus ke atas. Ini disebut dengan adanya korelasi. Namun apabila pencaranya tidak teratur, maka antara X dan Y tidak terjadi korelasi. Sini contohnya adalah variabel independen adalah frekuensi merokok. Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan. Semakin tinggi orang merokok, maka tingkat kesehatannya akan semakin menurun. Jika kita lihat ke diagram ada tadi di sini dia turun. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua contohnya adalah intensitas ngemil dengan berat badan. Kira-kira hubungannya positif atau
negatif. Oke, kita lihat di sini. Semakin tinggi intensitas seseorang itu ngemil, maka semakin tinggi, semakin erat hubungannya terhadap peningkatan berat badan. Bagaimana dengan contoh-contoh selanjutnya? Nah, tingkat pendapatan naik, harapannya kejahatan akan menurun. Semakin banyak orang yang punya pendapatan atau di sini bekerja, maka tingkat kejahatan di masyarakat itu harapannya adalah turun. Begitu juga dengan tingkat kemalasan. Dan contoh selanjutnya adalah dengan gaya mengajar dosen terhadap motivasi mahasiswa. Koefisien determinasi adalah mengukur garis atau kontribusi atau sumbangan regresi terhadap data sampel, atau disebut juga dengan koefisien penentu, coefficient of determination, yaitu koefisien penentu. Lambangnya adalah R di sini. Lambangnya R. Sementara koefisien korelasi adalah mengukur keeratan hubungan antar variabel yang dilambangkan R. Ingat, koefisien korelasi dilambangkan dengan R, koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat atau R square. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada garis antara dari min 1 sampai dengan 1, di mana koefisien korelasi semakin mendekati minus 1, ini semakin kuat, begitu juga ketika mendekati 1. Tapi dia akan melemah jika semakin mendekati 0. Begitu juga dengan minus 1. Korelasi negatif jika di sini adalah hasil perhitungannya adalah negatif. Positif jika hasil perhitungannya juga positif. Jadi, korelasi semakin kuat tidak terpengaruh apakah dia positif atau negatif. Tapi, semakin dia mendekati minus 1 atau semakin dia mendekati 1, maka koefisien korelasinya adalah semakin kuat.